Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 2018115, kelas B, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu telusurilah di daerah kalian masing-masing, maksimal sekabupaten atau kota, terkait perkembangan sejarah alat hitung dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Hal-hal yang perlu dicatat: yang pertama, info alat; yang kedua, penemu dan spesifikasi cara kerja dan lain-lain; yang ketiga, waktu terjadinya; yang keempat, deskripsi alat; yang kelima, keberadaan alat saat ini; dan yang keenam, foto, gambar, kalau perlu video. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian alat hitung. Alat hitung adalah alat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi di zaman modern seperti saat ini yang serba canggih dan instan. Alat hitung digunakan untuk melakukan perhitungan dari yang sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian, sampai pada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Alat hitung mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari mulai alat hitung tradisional sampai alat hitung yang modern seperti yang kita gunakan pada saat ini. Perkembangan alat hitung di Bima NTB. Sejarah alat hitung di daerah Bima Dompu NTB. Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, nenek moyang kita belum mengenal tulisan dan lambang bilangan, tetapi nenek moyang kita dapat menghitung dengan bantuan keratan pada pohon atau menggunakan bantuan lidi. Lidi digunakan untuk menghitung pada tahun 1990. Perhitungan model ini digunakan untuk menghitung beberapa ternak yang kembali pada sore hari dengan membuat keratan pada pohon. Selain menggunakan keratan dan lidi, nenek moyang kita menggunakan jari tangan atau anggota tubuh lainnya, batu kerikil, serta simpul-simpul pada tali. Sekarang ini lidi tidak digunakan lagi karena banyak alat hitung baru yang muncul dan berkembang. Penjelasan alat hitung lidi. Yang pertama, penemu lidi adalah nenek moyang kita sendiri. Yang kedua, spesifikasi lidi adalah lidi merupakan alat bantu hitung yang dapat digunakan pada anak kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Pemanfaatan lidi dapat diterapkan dalam pembelajaran aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Siswa juga dapat mudah memahami materi yang dipelajari karena siswa pernah melihat, mengamati, bahkan menerapkan atau menggunakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, cara kerja lidi adalah alat untuk menghitung aritmatika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian. Yang keempat, waktu terjadinya sekitar jam 20.30 menit atau jam setengah 9. Yang kelima, dari kelapa berbentuk panjang seperti kayu tetapi tidak terlalu keras seperti kayu. Yang keenam, keberadaan lidi saat ini ada di mana-mana dan ada juga di Bima Dompu NTB, dan gambar lidi bisa kita lihatkan bersama seperti ini contohnya. Dan yang kedua, sejarah alat hitung abakos atau biasa disebut di Bima NTB Sempoa. Ada sejarah yang menuliskan bahwa Sempoa bermula dari Babilonia sekitar tahun 2700 sampai 2300 sebelum Masehi. Sempoa milik masyarakat Babylon ini bisa digunakan untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan, tapi metodenya lebih sulit dari Sempoa modern. Asal usul Sempoa sulit dilacak karena alat hitung yang mirip-mirip Sempoa banyak dikenal di berbagai kebudayaan di dunia. Konon Sempoa ada di Babylon dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Alat ini dianggap sebagai awal mula mesin komputasi yang muncul pada 500 tahun yang lalu dan merupakan alat perhitungan kuno yang digunakan oleh bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abakus pada masa ini dipakai oleh para pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan, dan abakus hingga kini masih berkembang. Penjelasan Sempoa. Poin A, penemu Sempoa adalah berasal dari Babylon dan Tiongkok. Poin B, spesifikasi adalah alat hitung untuk menghitung
operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dan akar kuadrat. Poin C, cara kerja seperti menghitung mulai dari 1 hingga seterusnya. Poin D, waktu terjadinya di pagi dan di sore hari. Poin E, alat kuno untuk menghitung dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Poin E, keberadaan alat sempoa sekarang yaitu di Babylon dan Tiongkok, negara bagian Cina, dan ada pula di Bima Dompu NTB. Poin G, gambar sempoa seperti ini contohnya bisa kita lihat bersama. Dan yang ketiga, asal-usul sejarah kalkulator. Pada masa berikutnya beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya, dan insinyur itu bernama Van Neverbus membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Penjelasan dari kalkulator. Poin A, penemu kalkulator ialah Insinyur Van Neverbus. Poin B, spesifikasi kalkulator di matematika mesin hitung dalam kurung. Menurut KBBI, atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Poin C, cara kerja sama seperti sempoa, yaitu alat untuk menghitung aritmatika mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian dan akar kuadrat. Poin D, pada waktu di mana orang-orang membutuhkan perhitungan. Poin E, deskripsi alat seperti HP tetapi tidak memiliki kamera serta alat menyimpan dan hanya memiliki angka 1, 2, sampai 10 serta tanda sama dengan, plus, perkalian, titik 2, kuadrat, dan lain-lain. Poin F, keberadaan kalkulator saat ini adalah di setiap rumah pasti ada kalkulator. Poin G, foto gambar kalkulator bisa kita lihat bersama seperti ini contohnya. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.